India, sebuah negara yang gemilang dengan segala prestasi dan sumbangsihnya kepada dunia, justru menjadi bahan candaan dan tertawaan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini karena berbagai video viral yang menampilkan aspek kehidupan penjual makanan jalanan India yang kurang higienis. Netizen Indonesia bahkan menyebut India sebagai Vrindavan karena berbagai keanehan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa aspek yang sering menjadi sorotan, seperti kebiasaan banyak penduduk India yang buang air besar di tempat umum, keberadaan tikus-tikus yang dipelihara dan dianggap sebagai jelmaan para dewa, serta orang-orang gila atau ODGJ yang disembah dan dianggap dapat membawa berkah. Tidak ketinggalan para pemuda India yang dengan penuh percaya diri berjoget, berakrobat atau melakukan salto di acara-acara sederhana seperti acara kondangan. Meskipun India sering menjadi subjek meme dan bahan tertawaan, negara ini sebenarnya layak mendapatkan apresiasi dan ucapan terima kasih. Hal ini karena India yang diberi label negatif sebagai Vrindavan justru memiliki banyak sumbangsih yang berharga di atas panggung dunia. Salah satu sumbangsih India kepada dunia yang paling menonjol adalah kontribusi yang dilakukan oleh seseorang bernama Vinod Dham, seorang insinyur dan pengusaha India yang dijuluki sebagai Bapak Chip Pentium. Dia memainkan peran yang sangat besar dalam pengembangan mikroprosesor Pentium Intel yang menjadi inti dari sebagian besar komputer di seluruh dunia. Faktanya, sekitar 90% komputer di dunia dijalankan menggunakan chip Pentium yang dikembangkan berkat keahlian dan inovasi oleh Vinod Dham. Ini adalah bukti nyata dari sumbangsi India dalam teknologi global dan bagaimana negara ini telah membantu membentuk era digital yang kita nikmati hari ini. Oleh sebab itu, meskipun citra India mungkin terkadang terdistorsi oleh media sosial, kita tidak boleh melupakan kontribusi signifikan yang telah diberikan oleh negara ini kepada dunia. Tidak hanya itu, mari kita bayangkan sebuah dunia di mana komputer kita tidak memiliki Wi-Fi. Tentu saja, ini ibarat secangkir kopi tanpa sedikit pun gula, yang tentunya rasanya sangat pahit. Kita sering menganggap remeh kemudahan yang diberikan oleh koneksi nirkabel, namun tanpa kontribusi dari seseorang bernama Sir Jagadish Chandra, seorang ilmuwan India yang visioner, kemungkinan besar kita tidak akan memiliki kemewahan Wi-Fi tersebut. Sir Jagadish Chandra yang berkontribusi pada bidang optik radio dan gelombang mikro, diakui sebagai salah satu pelopor dalam ilmu radio. Penelitian dan terobosannya dalam menggunakan gelombang milimeter untuk transmisi telah meletakkan dasar bagi teknologi yang kita gunakan sekarang. Ketika kita terhubung ke internet, menelusuri halaman website, atau berbagi momen dengan orang-orang terdekat melalui media sosial, kita sebenarnya berhutang budi kepada India. Kita berhutang penghargaan kepada Sir Jagadish Chandra, yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Radio, karena telah memberikan kita salah satu alat komunikasi paling berharga di zaman modern. Oleh sebab itu, meskipun India telah menjadi bahan tertawaan dalam beberapa narasi, kita tidak boleh lupa bahwa negara ini telah memberikan sumbangsih yang tak ternilai bagi dunia. USB, yang merupakan singkatan dari Universal Serial Bus, adalah salah satu inovasi dan kita berhutang budi kepada seseorang bernama Ajay Bhatt, seorang arsitek komputer India yang memainkan peran yang sangat besar dalam penciptaan USB. Ajay Bhatt yang lahir di Vadodara, Gujarat dan menyelesaikan pendidikannya di Maharaja Sayajirao di University of Baroda sebelum pindah ke University of New York, bergabung dengan perusahaan Intel pada tahun 1990 dan menjadi salah satu otak di balik USB. USB telah merevolusi cara kita menyimpan dan mentransfer data, memungkinkan kita untuk dengan mudah menghubungkan berbagai perangkat dan memindahkan informasi dengan cepat dan efisien. Tanpa kontribusi dari Ajay Bhatt, kita bisa jadi masih berjuang dengan kabel dan konektor yang berbeda-beda untuk setiap perangkat. Oleh karena itu, setiap kali kita memasukkan flash drive ke dalam port USB atau menghubungkan ponsel kita untuk mengisi daya, kita menikmati warisan dari seorang inovator yang visioner yang telah mempermudah interaksi kita dengan teknologi setiap harinya. Tidak hanya dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, India juga telah memberikan kontribusi yang tak ternilai dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam ritual mandi dan keramas. Dalam hal ini, shampoo yang merupakan produk esensial yang kita gunakan hampir setiap hari memiliki akar kata dari campu dalam bahasa Sanskerta yang secara harfiah berarti pijat. Tradisi mencuci rambut dengan ramuan herbal telah ada di India sejak ribuan tahun yang lalu yang dimulai dari peradaban lembah Indus. Mereka membuat shampoo dari rebusan sapindus dan amla
atau disebut dengan Indian gooseberry yang dikombinasikan dengan berbagai tumbuhan herbal lainnya, sehingga menghasilkan ekstrak yang dapat menutrisi rambut manusia. Walaupun saat ini kita menggunakan shampoo dengan bahan-bahan kimia, esensi dari shampoo yang sebenarnya berasal dari praktik kuno di India. Oleh sebab itu, setiap kali kita menikmati sensasi segar dan bersih setelah keramas, kita sebenarnya berhutang budi kepada India yang telah memperkenalkan konsep perawatan rambut yang menyeluruh kepada dunia. Tidak hanya itu, sebagai negara yang surplus pangan, India telah berdiri sebagai penjaga gawang bagi jutaan orang yang kelaparan, menyediakan lebih dari 40% dari total ekspor beras dunia. Pada tahun 2022, negara ini berhasil mengekspor sekitar 56 juta ton beras. Tidak hanya memenuhi kebutuhan pangannya sendiri di dalam negeri, tetapi juga membagikan kekayaan panennya kepada negara-negara seperti Bhutan, Eritrea, Iran, Djibouti, Sri Lanka, dan masih banyak lagi. Di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris, beras India menghiasi rak-rak toko supermarket, menjadi bagian dari pilihan konsumen setiap harinya. Sementara itu, Nigeria yang mengimpor sekitar 1,7 juta metrik ton beras setengah jadi setiap tahun, dan Indonesia yang mengimpor sebesar 48,49% dari total impor berasnya sendiri adalah saksi nyata dari peran penting India dalam keamanan pangan global. Oleh sebab itu, setiap suap nasi yang memberikan kekuatan dan setiap butir beras yang mengenyangkan adalah pengingat akan sumbangsi India yang tak terukur. Dunia harus berterima kasih kepada India karena tanpa negara ini, banyak piring di seluruh dunia yang mungkin akan kosong. Hal ini karena India telah memastikan bahwa tidak hanya perut yang kenyang, tetapi bahkan hati yang hangat dengan rasa syukur atas keberlimpahan yang diberikan. India telah menegaskan posisinya sebagai kekuatan ekonomi yang signifikan di panggung global, dengan kontribusi yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Pada tahun 2023, negara ini menyumbang sekitar 16% dari pertumbuhan ekonomi dunia, yang menandai peran pentingnya dalam dinamika ekonomi internasional. Dengan laju pertumbuhan sebesar 7,2% pada tahun fiskal 2022 hingga 2023, India mencatatkan diri sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di antara negara-negara G20. Lebih jauh lagi, India diharapkan untuk mengambil alih posisi sebagai ekonomi terbesar ketiga di dunia dalam 5 tahun ke depan. Proyeksi ini didasarkan pada pertumbuhan PDB nominal tahunan India yang diperkirakan rata-rata mencapai 6,3% hingga tahun 2030. Dengan terus berlangsungnya reformasi perdagangan dan keuangan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan investasi dalam infrastruktur dan modal manusia, negara ini siap untuk melonjak menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Oleh sebab itu, di tengah gelombang humor dan meme yang sering menggambarkan India dalam cahaya kurang serius, terdapat kebenaran yang tidak dapat diabaikan, di mana ekonomi India sedang bersiap untuk melonjak ke panggung dunia. Tidak hanya itu, sejarah panjang India telah menunjukkan bahwa negara ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap kekuasaan dan pengaruh internasional. Selama ribuan tahun, dari zaman kuno hingga era modern, India tidak pernah memiliki catatan sejarah sebagai penjajah yang mengambil alih negara lain dengan kekuatan militer atau eksploitasi. Sebaliknya, India dikenal telah menyebarluaskan pengaruhnya melalui perdagangan, budaya, dan diplomasi. Dalam sejarah kolonial, India sendiri mengalami penjajahan oleh kekuatan Eropa yang dimulai dengan kedatangan pedagang dan berakhir dengan pemerintahan kolonial yang panjang di bawah Imperium Britania. Meski demikian, India tidak pernah menggunakan taktik yang sama untuk memperluas wilayahnya atau menguasai negara lain. Hal ini tercermin dalam hubungan luar negeri India yang cenderung berfokus pada kerjasama, dialog, dan pembangunan bersama, bukan dominasi atau penaklukan. India telah lama menjadi contoh bagaimana sebuah negara dapat tumbuh dan berkembang, meningkatkan pengaruhnya di panggung dunia sambil tetap mempertahankan komitmen terhadap perdamaian dan harmoni global. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk khawatir bahwa India akan mengikuti jejak negara-negara penjajah di masa lalu. India, dengan segala pencapaian dan kontribusinya yang monumental, tetap berdiri sebagai negara yang menghadapi tantangan signifikan yang memerlukan perhatian dan tindakan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi India termasuk krisis air yang memburuk, di mana hampir setengah populasi berjuang dengan kondisi seperti kekeringan, krisis agraria dengan tingginya beban utang, juga pengelolaan banjir yang buruk yang menyebabkan kerusakan yang meluas. Selain itu, pengangguran, penundaan, keadilan, dan polisi yang kurang efektif juga menjadi masalah yang perlu ditangani.
Oleh sebab itu, kita harus mengambil sikap yang objektif, mengkritik apa yang salah dan mengapresiasi apa yang baik. Kritik yang baik dapat mendorong perubahan dan pertumbuhan, sementara apresiasi yang tulus dapat memperkuat inisiatif yang positif. Sikap ini tidak hanya mencerminkan kematangan dalam berpikir, tetapi juga memungkinkan kita untuk melihat India dalam cahaya yang lebih seimbang, mengakui kompleksitasnya tanpa menggebiah-uyah atau menyamaratakan secara merata. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi pada dialog global yang lebih produktif dan empatik, yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak.